Kecepatan Ye Chen dan semangat juangnya telah mencapai titik ekstrim. Gunung salju ada di depan mata. Setelah mengejar dalam jarak tertentu, rubah salju tidak pernah mengejarnya lagi. Tampaknya ia takut akan sesuatu. Feng Tianjiao dan murid-murid Tianlongmen lainnya juga bergegas keluar dari kepungan rubah salju dan bergegas menuju gunung salju. Namun, di tengah kepungan rubah salju, suara teriakan masih terdengar, darah mewarnai salju putih, membuat hamparan salju penuh dengan bau darah. Akhirnya kita keluar. Wanita berbaju merah itu merasa gembira dan lega. Meskipun kita telah bergegas keluar, kita masih harus memikirkan cara untuk keluar dari salju. Feng Tianjiao masih tidak memiliki kelonggaran, mengapa rubah salju tidak berani mendekati gunung salju. Pasti ada alasan untuk ini. Rubah salju sangat kuat, tetapi tidak berani mendekatinya. Pasti ada sesuatu di gunung salju yang membuat rubah salju takut. Ye Chen tidak memilih untuk segera mendaki gunung salju, tetapi berhenti di kaki gunung salju. Feng Tianjiao mengejarnya dan berkata, "Tidak bisakah kita naik ke gunung salju?" Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku punya firasat bahwa gunung salju itu tidak mudah dan tidak bisa didekati dengan mudah. Sekarang kita aman, jadi jangan naik untuk sementara waktu." Feng Tianjiao juga mengangguk sedikit, setuju, menoleh ke belakang ke rubah salju dan para biarawan yang sedang bertarung, dan mendesah pelan dalam hatinya. Begitu banyak orang tewas di padang salju. Apakah Ganoderma api milenium itu ada? Feng Tianjiao sekarang mulai meragukan apakah berita tentang Ganoderma api milenium itu benar. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Sekarang rubah salju muncul, tetapi Ganoderma api milenium tidak muncul, dan begitu banyak orang telah tewas. Dia merasa bahwa ini adalah konspirasi dan berita palsu yang sengaja disebarkan oleh orang lain. Tapi apa tujuannya? Mari kita tunggu dan lihat, kata Ye Chen ringan. Di daerah bersalju, rubah salju besar itu masih meraung. Mata dan cakar yang haus darah membuat para biarawan di bawah lantai 9 tidak mungkin melarikan diri. Dalam waktu singkat, kecuali Ye Chen, tidak ada biksu lain di padang salju. Mereka semua musnah. Raungan, rubah salju meraung. Banyak dari mereka melihat ke arah gunung salju. Mereka melihat Ye Chen dan yang lainnya. Mata mereka penuh amarah, tetapi mereka tidak berani mendekati gunung salju. Pada saat ini, di atas binatang buah salju, muncul cakram seperti daging merah api, seperti jamur. Itu merah terang seperti darah, dan ada benda merah darah yang mengalir di dalamnya. Itu sangat luar biasa. Penglihatan Ye Chen sangat bagus. Dia melihatnya sekilas dan segera berseru, Ganoderma lucidum api 1000 tahun. Feng Tianjiao juga melihat warna keterkejutan di matanya. Ternyata ada Ganoderma lucidum api berusia 1000 tahun, yang sebenarnya tumbuh di rubah salju. Ye Chen tergerak dalam hatinya dan melihat Feng Tianjiao dan berkata, karena Ganoderma lucidum api 1000 tahun telah muncul, itu tergantung pada kemampuan mereka sendiri. Siapapun yang mendapatkannya lebih dulu akan kembali padanya. Bagus. Feng Tianjiao mengangguk. Saudara Zanhun, kamu tinggal di sini sekarang. Aku akan pergi dan mengambil kembali Ganoderma lucidum api 1000 tahun. Ye Chen berkata kepada roh perang. Kamu juga menunggu di sini. Feng Tianjiao berkata kepada para murid Tianlongmen dan bergegas ke Suehu. Raung, rubah salju mengaum, Ye Chen dan Feng Tianjiao berubah menjadi dua bayangan, dan bergegas ke Ganoderma lucidum api 1000 tahun pada saat yang sama. Ye Chen penuh dengan roh pedang, dan seluruh orang berubah menjadi pedang tajam. 10.000 pedang muncul dan langsung membunuh rubah salju. Raung, sisa rubah salju semuanya marah dan meraung, dan mengepung Ye Chen. Kekuatan teror membombardir Ye Chen. Ye Chen menginjak naga awan dan mengejutkan langkah merah, dan menghindar dengan cepat seperti hantu. Dengan pedang di tangannya, cahaya pedang muncul, seperti memotong langit, ki pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak, kepala rubah salju melolong kesakitan, darah berceceran, dan tubuh besar itu meledak terbuka. Kekuatan bertarung Feng Tianjiao juga mengerikan. Umumnya, rubah salju dengan 9 lapisan wilayah fondasi tidak mampu menahan serangannya di depannya. Feng Tianjiao muncul di belakang Phoenix yang berapi-api, megah, semburan tekanan yang kuat, sehingga rubah salju itu merasakan tekanan yang hebat. Ye Chen melihat Feng Tianjiao dan terkejut. Kekuatan Feng Tianjiao tidak biasa.
Phoenix yang menyala-nyala dapat mencairkan salju rubah salju dan menahan rubah salju. Keduanya bergegas ke rubah salju dengan Ganoderma lucidum api berusia 1000 tahun dengan kecepatan tercepat. Mereka sama sekali tidak menyukai perang. Namun, rubah salju yang datang terlalu banyak, seperti yang melindungi Ganoderma lucidum api milenium, satu demi satu bergegas maju, dan rubah salju dengan Ganoderma api milenium juga terus-menerus mundur. Satu orang dan satu pedang. Ye Chen berteriak, dan seluruh orang itu sepenuhnya menyatu dengan pedang itu. Seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya pedang, yang sangat tajam dan langsung menghantamnya. Puff, puff, kepala rubah salju terbelah oleh pedang ini, momentumnya luar biasa, dengan kecepatan tercepat mendekati Ganoderma api milenium. Sungguh mengerikan, kakak perempuan senior ada di belakang. Melihat kecepatan Ye Chen yang mengerikan, mata Wang Tao ketakutan, dan dia khawatir tentang Feng Tianjiao. Bagaimana bisa sekuat itu? Wanita berbaju merah itu tidak dapat membayangkan. Feng Tianjiao melihat bahwa kecepatan Ye Chen telah menjadi begitu mengerikan sehingga rubah salju tidak dapat menahan pukulan di depannya. Wajahnya juga berubah. Dia segera meraung, Feng menari sepanjang hari. Seekor burung Phoenix api bersiul di udara, apinya menyala dengan ganas. Feng Tianjiao, seluruh orang dan burung Phoenix api tampaknya menyatu menjadi satu, dan bergegas ke masa lalu dengan napas yang mengerikan. Puff, puff, kekuatan burung Phoenix api tidak terbatas, rubah salju dalam pemboman burung Phoenix api, langsung runtuh, tidak mungkin untuk melawan. Cahaya pedang, api, ke langit, pada saat yang sama bergegas ke Ganoderma lucidum api milenium. Raungan. Tiba-tiba, seolah-olah ada nyanyian naga, seekor naga raksasa muncul dan menyapu rubah salju dengan kekuatan yang mengerikan. Banyak rubah salju runtuh dan darah terciprat di bawah naga itu. Wajah Ye Chen berubah. Melihat dari kejauhan, seorang pemuda dengan naga emas di sekujur tubuhnya muncul. Pemuda itu kuat dan acuh tak acuh, dan datang ke arah Ganoderma lucidum api milenium. Kakak, Feng Tianjiao senang di dalam hatinya. Itu adalah kakak seperguruan. Sekarang, Ganoderma api milenium harus menjadi milik kita. Wanita berbaju merah itu sangat gembira dan memiliki ekspresi kekaguman di matanya. Mata jiwa perang itu tenggelam, dan dia mencubit keringat untuk Ye Chen. Murid tertua dari Tianlongmen muncul. Ye Chen dalam banyak kesulitan untuk mendapatkan Ganoderma lucidum api milenium. Namun, pada saat ini, tombak emas muncul, dan ribuan tombak menembus langit dan membunuh kepala rubah salju. Putih Oriental. Ye Chen melihat, dan ada sosok yang muncul, itu bukan orang lain, itu benar-benar Hari Gemini Wang Dongfangbai. Dongfangbai tampaknya telah melihat Ye Chen juga. Cahaya dingin keluar dari matanya, dan niat membunuhnya melonjak. Dia bergegas menuju Ye Chen, terlepas dari Ganoderma lucidum api berusia 1000 tahun. Kau membunuh saudaraku, hari ini aku ingin kau mati. Dongfangbai meraung marah. Ye Chen bersenandung dingin, hari itu aku bisa membunuh naga timur, hari ini aku bisa membunuhmu. Meskipun Ye Chen berkata demikian, dia tidak akan bertarung dengan Dongfangbai sekarang. Belum terlambat baginya untuk memulai dengan Ganoderma lucidum api milenium. Ye Chen mengabaikan Dongfangbao dan bergegas menuju Ganoderma lucidum api berusia 1000 tahun. Ganoderma lucidum api milenium adalah suatu keharusan bagi Lou Jianyun. Kau berani merampoknya. Lou Jianyun, murid tertua dari gerbang Tianlong, meraung. Naga emas yang mengelilinginya membunuh Ye Chen. Ye Chen berkata dengan dingin, Ganoderma lucidum api 1000 tahun bukan milikmu, siapa yang memiliki kemampuan untuk kembali kepada siapa, siapa yang akan kembali kepada siapa. Ye Chen memancarkan aura dingin di sekujur tubuhnya, dan cahaya pedang menebas ke arah naga emas. Pedang itu melesat keluar seperti sungai surga dengan momentum yang mengerikan, seperti ribuan pedang yang terbunuh oleh cahaya. Ledakan, naga emas meraung, tetapi masih hancur. Cahaya pedang membunuh Lou Jianyun. Mencari kematian, Lou Jianyun sangat marah, dan seekor naga raksasa muncul di belakangnya, bersinar dengan emas dan memancarkan bau yang mengerikan. Ye Chen tidak peduli, membakar cairan roh, bergegas ke api milenium Ganoderma lucidum dengan kecepatan tercepat. Pada saat ini, tombak yang mengerikan melesat ke Ye Chen, dan niatnya untuk membunuhnya membumbung tinggi ke langit.
Ye Chen mengabaikannya dan bergegas ke Ganoderma Lucidum dengan seluruh kekuatannya. Bunuh! Awan Loujian meraung, dan naga emas bergegas keluar di belakangnya. Langit berguncang dan menderu, dan salju beterbangan, dan angin serta salju yang mengerikan bergulung. 9 cara untuk membunuh dewa. Ye Chen memotong dengan pedangnya, dan 9 pedang itu menuju ke naga emas. Pada saat yang sama, dengan sarung tangan berlian di tangannya, dia meninju senjata itu. Jangan hancurkan Wang Quan. Satu pukulan, langit hancur, napas yang mendominasi keluar, menggulung ribuan tumpukan salju, dan senjata itu bertabrakan. Ikuti angin. Ye Chen berteriak keras. Dengan bantuan momen tabrakan dengan senjata, seluruh orang itu dengan cepat terbang keluar dan bergegas ke Ganoderma Lucidum api milenium. Wajah putih oriental itu sangat jelek, Ye Chen bahkan menggunakannya. Naga emas Lou Jianyun hancur di bawah 9 gerakan membunuh dewa. Sementara Ye Chen bergegas ke Ganoderma Lucidum api berusia 1000 tahun, dia berteriak, seni membunuh dengan angin kencang. Angin puyuh bertiup, dan salju yang tak terhitung jumlahnya digulung. Roh pedang merobek segalanya dan membunuh Lou Jianyun. Keterampilan melompat ular, Ye Chen meraung lagi, dan ular-ular yang terkondensasi oleh salju keluar pada saat yang sama. Ye Chen telah mendekati Ganoderma Lucidum api milenium. Pada saat ini, Feng Tianjiao hampir tiba. Tinju Ye Chen meledak, dan kekuatan yang mengerikan menyerbunya. Mengambilnya sebagai pusat, salju di tanah tertiup, menyebabkan lapisan gelombang salju. Wajah Feng Tianjiao berubah dan tubuhnya terhalang sejenak. Ye Chen berteriak keras, teknik ruang dan waktu yang besar. Kekuatan spiritual yang agung melonjak keluar, dan waktu dan ruang segera diperbaiki. Wajah Feng Tianjiao berubah drastis. Dampak kekuatan spiritualnya gila, dan dia ingin menerobos teknik ruang waktu yang besar. Kecepatan Ye Chen mencapai ekstrim, dan tinjunya melesat ke rubah salju. Rubah salju meraung, dan cakarnya bertabrakan dengan Ye Chen, dan mereka hancur dalam sekejap. Mereka tidak dapat menahan serangan Ye Chen. Ledakan. Tubuh besar itu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Rubah salju sepanjang 1 meter muncul dengan Ganoderma Lucidum api berusia 1000 tahun di mulutnya. Mata Ye Chen memancarkan cahaya pedang, pupil rubah salju mengecil dan tubuhnya terbelah dua. Ketika Lou Jianyun melihat bahwa Ye Chen akan mendapatkan Ganoderma Lucidum api berusia 1000 tahun, napasnya menjadi gila. Feng Tianjiao telah membuka teknik ruang waktu yang besar dan bergegas menuju Ye Chen. Ye Chen meraih Ganoderma Lucidum api berusia 1000 tahun di tangannya dengan tangan yang besar. Tubuhnya berkedip cepat, dan menginjak naga awan yang mengejutkan Hongbu untuk pergi. Tidak diragukan lagi, Ganoderma Lucidum akan mati. Lou Jianyun sangat marah dan mengejarnya. Salju beterbangan, dan kekuatan yang mengerikan bergegas menuju Ye Chen. Itu adalah pedang yang keras, seperti naga emas. Itu membuat suara nyanyian naga, meninggalkan bekas yang sangat besar di salju. Ye Chen berteriak, 10.000 pedang kembali menjadi satu. Ketika pedang terbunuh, cahaya pedang membelah langit, meninggalkan bekas yang tidak dapat ditutupi di padang salju, yang bertabrakan dengan cahaya pedang Lou Jianyun. Pada saat ini, cahaya pedang Ye Chen tampaknya terbagi menjadi cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, terus-menerus menggantung, salju tebal telah tersapu oleh gelombang salju, menuju Lou Jianyun. Serangan Lou Jianyun hancur dan wajahnya muram. Dia tidak menyangka kekuatan bertarung Ye Chen begitu mengerikan. Niat membunuh Dong Fang Bai bergulir. Dia bergegas menuju Ye Chen. Dia membunuh tombaknya di tangannya dan menembus segalanya. Dia meledak dengan tombak, dan tubuhnya retak dan tidak tahan. 7 bintang kembali ke satu teknik pedang. Ye Chen meraung dan menebas dengan satu pedang. 7 cahaya pedang muncul dan berubah menjadi cahaya untuk membunuh. Dia sendiri dengan cepat menuju gunung salju. Ledakan. Kepingan salju beterbangan, serangan Dong Fang Bai berhasil ditangkal, Ye Chen telah bergegas keluar dari kepungan rubah salju dan tiba di dekat gunung salju dengan kecepatan tercepat. Baik Dong Fang Bai maupun Lou Jianyun sangat jelek. Mereka adalah murid terbesar dari dua sekte utama Beiyan. Hari ini, mereka dapat dikatakan bersatu melawan Ye Chen, tetapi Ye Chen masih lolos dan mengambil Ganoderma Lucidum api berusia 1000 tahun. Ketika para murid Tianlongmen melihat Ye Chen kembali, wajah mereka terkejut. Itu benar-benar mengerikan. Saudara Zanhun, pergilah ke gunung salju.
Ye Chen bergegas, meraung, bergegas menuju gunung salju secara langsung. Tanpa ragu-ragu, roh perang segera bergegas ke gunung salju. Di belakangnya, Lou Jianyun dan Dong Fangbai, Feng Tianjiao semuanya mengejarnya. Sialan, bahkan jika kau melarikan diri ke gunung salju, aku juga akan membunuhmu. Dong Bai melolong, membunuh niat untuk berguling, tidak ragu untuk mengejar gunung salju. Lou Jianyun juga ingin mengejarnya, tetapi Feng Tianjiao menangkapnya dan berkata, "Kakak senior, kau tidak bisa naik gunung salju dengan mudah." Rubah salju itu tidak berani mendekatinya, yang menunjukkan bahwa ada masalah di sini. Lou Jianyun cukup sombong dan berkata, "Mengapa kau tidak bisa naik ke sana? Mereka semua sudah naik. Apakah Lou Jianyun lebih rendah dari mereka?" Lou Jianyun tidak mendengarkan nasihat itu, dan mengejarnya. Feng Tianjiao tidak berdaya dan berkata kepada wanita berbaju merah, "Tunggu di sini, jangan pergi ke gunung salju." Kemudian, dia juga mengikutinya. Ye Chen dan jiwa perang akan mencapai puncak gunung salju. Dong Fangbai mengikutinya dari dekat. Ye Chen menoleh ke Dong Fangbai dan seperti pedang. Cahaya pedang itu menggantung seperti sungai surga. Gunung salju bergetar dan tampaknya akan runtuh. Dong Fangbai dengan marah minum dan membunuh dengan satu tembakan, dan cahaya pedang bertabrakan, gunung salju bergetar lebih kuat. Ledakan. Pada saat ini, gunung salju bergetar, dan Ye Chen, Dong Fangbai dan Lou Jianyun semua mengubah wajah mereka. Longsoran salju Ye Chen ketakutan. Seluruh gunung salju bergetar hebat. Gelombang salju yang mengerikan menghantam turun dari puncak gunung. Itu seperti banjir. Kecepatannya sangat mengerikan sehingga tidak ada waktu untuk bereaksi. Kecepatan longsoran salju itu sangat cepat. Dalam sekejap, kekuatan dahsyat melesat keluar dari puncak gunung dan melesat ke dasar gunung. Ye Chen dan roh perang menanggung beban terberat, dan langsung tertutup oleh salju tebal. Sudah terlambat bagi kami untuk bersembunyi. Itu longsoran salju. Ayo pergi. Wang Tao berteriak dan bergegas ke kejauhan. Namun kecepatan gelombang salju begitu cepat sehingga mereka tidak dapat melarikan diri. Ribuan lapisan salju tertutup oleh gelombang, seluruh area salju berguncang, lapisan demi lapisan gelombang menyapu, rubah salju terkubur. Setelah beberapa saat, salju menjadi tenang, seluruh salju kembali berubah menjadi putih salju, tanpa kotoran, semuanya menghilang, seolah-olah tidak ada yang terjadi di sini. Setelah beberapa saat, sekelompok orang muncul di padang salju, termasuk beberapa orang muda dengan rambut ungu dan pupil ungu, dan beberapa orang muda dengan rasa kebangsawanan. Konon katanya ada yang masuk ke padang salju untuk mencari Ganoderma lucidum api milenium. Kenapa tidak ada seorang pun? Di antara mereka, seorang pemuda berambut ungu dengan jubah ungu berkata, "Jangan hiraukan orang-orang itu, Saudara Bailey. Tujuan datang ke sini jauh lebih penting daripada Ganoderma lucidum api milenium." Seorang pemuda dengan jubah emas naga bersulam penuh dengan kewibawaan, dan memiliki semacam otoritas. Naga ungu Bailey berkata sambil tersenyum, "Saudara Yan benar. Padang salju ini dulunya adalah gerbang klan yang besar. Tempat itu hancur selama periode kehancuran besar. Sekarang telah menjadi padang salju, dan tidak ada yang mengetahuinya. Ditutupi dengan lapisan salju seperti itu, bagaimana cara menemukan keberadaan istana salju?" Seorang pemuda lain dikinyi dengan wangki di tubuhnya. "Kuncinya adalah gunung salju. Itu adalah pintu masuk ke istana salju." Bailey Zilong melihat ke jalan pegunungan salju di kejauhan. Pemuda dengan rambut ungu dan pupil ungu adalah semua orang dari ras dewa. Pemuda berjubah emas dan pemuda berjubah hijau adalah keluarga kerajaan negara Yan. Pemuda berjubah emas adalah putra mahkota Yandan, dan pemuda berjubah hijau adalah Yan Meng, pangeran ketujuh. Yandan berkata, "Saudara Bailey, kita telah sepakat bahwa barang-barang di istana salju akan menjadi milik siapapun yang kita dapatkan. Tentu saja, semuanya tergantung pada kemampuan masing-masing. Alasan mengapa kita menginginkan saudara Yan adalah karena di istana salju, terkadang kita membutuhkan darah bangsawan saudara Yan, dan kita berbagi barang-barang yang hanya bisa kita dapatkan melalui darah." Bailey Purple Dragon berkata, "Bagus." Yandan mengangguk, tetapi dia punya rencana lain dalam pikirannya. Dia mengetahui dari catatan kuno keluarga kerajaan bahwa pada zaman dahulu, keluarga Yan dari keluarga kerajaan dulunya adalah yang terkuat di istana salju.
Warisan itu memiliki kekuatan darah. Hanya mereka yang memiliki kekuatan keluarga Yan yang bisa mendapatkan sebagian warisan. Inilah sebabnya mengapa Protoss pergi ke keluarga kerajaan. Tanpa bantuan keluarga Yan, beberapa hal tidak dapat diperoleh sama sekali. Sekelompok orang pergi ke arah gunung salju dan langsung naik ke puncak gunung salju. Ada sebuah lubang di puncak gunung salju, yang tidak tertutup oleh salju tebal. Itu sangat ajaib. Ini adalah pintu masuk aula salju. Ayo masuk, kata naga ungu Baili, yang pertama melompat ke dalam lubang, orang-orang lainnya melompat turun satu per satu. Pada saat ini, dalam kegelapan, Ye Chen membuka matanya sedikit, matanya menyapu sekeliling, tubuhnya tiba-tiba berdiri, melihat sekeliling dengan ngeri. Di mana ini? Apakah ini sebuah situs? Ye Chen terkejut. Situs ini terlalu besar. Dia mendongak melihatnya. Tampaknya ada lapisan salju di atasnya, yang merupakan artefak yang sangat berharga. Tampaknya situs itu seharusnya mati di zaman kuno, ditutupi oleh salju tebal. Jiwa tua itu berkata, tidak heran akan ada bahan-bahan alam yang berharga dan harta bumi di sini. Saudara jiwa perang, Ye Chen memanggil, khawatir tentang roh perang. Di sini ada yang tenang, suara Ye Chen bergema di udara, salju akan ditemukan di sini sedikit terang, meskipun tidak terlalu terang, tetapi juga cukup untuk melihat situasi di dalam. Ye Chen, aku di sini. Suara roh perang tidak jauh dari Ye Chen. Ye Chen sangat gembira, dan roh perang baik-baik saja, jadi dia menghela napas lega, dan dengan cepat bergabung dengan roh perang. Jiwa perang juga terkejut melihat sekeliling dan berkata, sungguh menakjubkan bahwa ada reruntuhan kuno di bawah ladang salju di sini. Sepertinya belum ada yang datang ke sini. Ayo pergi dan cari beberapa harta karun. Mungkin kita bisa menemukan beberapa harta karun. Mata Ye Chen cerah. Situs kuno seperti itu sama sekali belum berkembang. Jiwa itu mengangguk, dan mereka mulai mencarinya. Dalam hal ini, Dongfang Bai juga tersadar, melihat situasi di sekitarnya dengan ngeri, hatinya juga terkejut. Apakah ini situs istana salju yang legendaris? Sebagai orang Beiyan, Dongfang Bai telah melihat beberapa catatan dalam buku-buku kuno Tianyizong. Di Beiyan, pernah ada klan yang kuat yang hancur dalam periode kehancuran besar. Sekarang, Dongfang Bai melihat bagian relik kuno ini, melihat kuil-kuil perak yang rusak, secara alami terkait dengan istana salju. Kakak senior, apakah ini istana salju? Feng Tianjiao menatap jalan reruntuhan kuno ini dengan ngeri. Ada secercah cahaya di mata Lou Jianyun dan mengangguk pelan. Sepertinya legenda itu benar. Mungkin ini takdir kita. Kita harus mencari beberapa harta karun dan mungkin kita bisa mendapatkan beberapa harta karun, yang jauh lebih baik daripada Ganoderma lucidum api milenium. Feng Tianjiao mengangguk dan berkata, sepertinya Dongfang Bai dan Ye Chen mungkin telah memasuki reruntuhan istana salju. Jika Ye Chen bertemu denganku, aku akan membunuhnya. Lou Jianyun mendengus dingin. Kakak seperguruan, Ye Chen sangat kuat dan memiliki potensi tak terbatas di masa depan. Jika kamu tidak bisa membunuhnya, itu akan menjadi masalah besar. Mengapa kamu tidak bisa menikah dengannya? Di masa depan, itu juga akan sangat membantu kita untuk berpartisipasi dalam kontes. Kata Feng Tianjiao. Lou Jianyun berkata dengan sombongnya sendiri, kualifikasi apa yang harus aku buat untuk berteman dengan seseorang yang telah membangun fondasi di 8 lantai? Sekarang kita sudah mulai, tidak ada kemungkinan untuk berteman. Feng Tianjiao menghela nafas. Lou Jianyun terlalu sombong dan selalu sombong. Di Beiyan, selain Pangeran Yandan dan Tianyi, tidak ada yang memperhatikannya. Kali ini, dia mencoba membunuh Ye Chen, tetapi dia tidak pernah berhasil. Ini adalah aib bagi Lou Jianyun. Jika dia tidak membunuh Ye Chen, dia tidak bisa menghilangkan rasa malunya. Feng Tianjiao tidak berdaya. Lou Jianyun tidak mendengarkannya, jadi dia menyerah. Saat ini, Baili Zilong dan Yandan dan yang lainnya telah datang ke daerah ini sepanjang waktu. Ada kejutan di mata Pangeran Yandan, ini benar-benar situs istana salju. Bagaimana saudara Baili tahu bahwa situs istana salju ada di sini? Yan Meng melihat ke jalan naga ungu 100 mil. Mengapa kamu perlu bertanya? Baili Purple Dragon memperlakukan Yan Mimpi tidak begitu sopan kepada Yandan, bagaimanapun, kekuatannya ada di sini. Hati Yan Meng tidak senang,
tetapi tidak ada cara, dengungan dingin tidak lagi berbicara. Kita bisa langsung pergi ke aula utama aula salju, di mana semua harta karun yang bagus berada. Mulut naga ungu 100 mil sedikit terangkat. Yan dan mengangguk, beberapa orang segera pergi ke aula utama aula salju. Seluruh situs Swedian ditutupi dengan lapisan es. Ye Chen dan roh perang mencari sepanjang jalan, dan menemukan beberapa mayat kuno. Semuanya disegel oleh es. Mayat-mayat itu sepenuhnya diawetkan tanpa kerusakan. Alangkah baiknya jika salju ada di sini. Jalannya sangat berpengaruh. Ye Chen berkata pada dirinya sendiri. Jiwa perang juga mengangguk, jika gadis salju berlatih di sini, aku khawatir itu akan memakan waktu 1000 mil. Mari kita cari sesuatu yang cocok untuknya dan simpan untuknya. Kata Ye Chen ringan, dua orang datang ke istana belum sepenuhnya rusak. Pintu masuk istana telah hancur, pintunya hampir membeku, hanya ada satu pintu masuk yang dapat menampung satu orang. Meskipun kedua pria itu memasuki istana, mereka ditutupi es tebal, tetapi mereka masih mempertahankan penampilan tertua. Mereka tidak berubah sama sekali karena perubahan waktu. Istana yang megah, kemewahan yang tak tertandingi, dari sini Anda dapat melihat kekuatan istana salju. Ye Chen dan jiwa perang menemukan dua mayat di ruang batu istana. Kedua mayat ini membeku, dan ada setetes darah merah terang di samping salah satunya. Kekuatan darah. Pupil mata Ye Chen menyusut dan hatinya sangat gembira. Ye Chen mengepalkan tinju dan menghancurkan es. Mayat kuno itu berubah menjadi potongan-potongan es dalam sekejap. Mereka telah menyatu dengan es. Ketika Ye Chen melihat pemandangan ini, dia merasa sedikit bersalah. Dia mengambil kekuatan darah yang telah berubah menjadi kristal darah dan menyembah mayat kuno itu. Dia berkata, "Tuan, Anda telah menyinggung saya. Ye Chen, ada begitu banyak kristal roh di sini." Jiwa perang memanggil di ruang batu lain. Ye Chen berjalan melewatinya, satu di dalam ruangan, es yang disegel dengan kristal roh yang tak terhitung jumlahnya, cancan kuning, semuanya adalah kristal kuning. Kuning ini telah dibekukan terlalu lama dan mencair bersama es. Jika dipaksa terbuka, mereka juga akan pecah. Ye Chen memiliki pengalaman sebelumnya, dan sekarang dia sangat berhati-hati. Kalau begitu pecahkan esnya, kata jiwa itu. Ye Chen sedikit menganggukkan kepalanya dan berkata, pertama-tama potonglah menjadi beberapa bagian, dan kemudian cobalah untuk memecahkan esnya saat mereka keluar. Ye Chen mengangkat pedangnya dan menebasnya beberapa kali. Dia membagi es menjadi beberapa bagian dan mengumpulkannya. Aku punya setetes kekuatan darah. Jika aku mencarinya, seharusnya ada kekuatan darah lainnya. Ye Chen mengeluarkan kristal darah itu dan berkata. Jiwa perang itu mengangguk, dan mereka bergerak secara terpisah. Mereka mencari di seluruh istana. Jiwa itu menemukan pedang beku. Itu adalah alat roh pedang. Kualitasnya sangat bagus. Apa ini? Ye Chen datang ke ruang batu dan menemukan bunga yang tumbuh di mayat kuno. Bunga itu bening seperti kristal, itu hanyalah bunga es. Ini adalah bunga penghisap jiwa. Jiwa hati lelaki tua itu. Bunga penelan jiwa. Ketika Ye Chen melihat ekspresi jiwa tua itu, dia tahu bahwa bunga itu pasti memiliki efek pengekangan yang besar pada jiwa yang tersisa. Jiwa tua itu berkata, ini adalah sejenis bunga jahat, yang tumbuh di mayat. Sulit untuk dilihat. Ia dapat melahap jiwa yang kuat dan memiliki efek pengekangan pada jiwa yang tersisa. Namun, itu sangat bermanfaat bagi mereka yang mempraktikkan jiwa. Ada kekuatan jiwa yang sangat kuat di dalamnya, jika kamu menyerapnya, itu dapat membantumu meningkatkan kekuatan jiwa. Kata jiwa tua itu. Bunga pemakan jiwa, dapat melahap jiwa, memiliki fungsi menahan jiwa, tetapi juga memiliki manfaat besar sebagai salah satu jenis obat ajaib. Jadi, bunga pemakan jiwa ini tidak dapat membantu saya berkultivasi, dan juga dapat melahap jiwa orang lain. Ye Chen berpikir sejenak. Jiwa tua berkata, ya, jiwa yang diserap oleh bunga pemakan jiwa akan disimpan di dalam bunga. Dengan kata lain, jiwa yang diserap oleh bunga pemakan jiwa disimpan di dalam bunga, dan kemudian dapat diserap oleh saya untuk meningkatkan kekuatan jiwa. Pikiran Ye Chen berangsur-angsur menjadi jelas. Jiwa tua itu tampaknya telah memahami pikiran Ye Chen dan berkata sambil tersenyum, Anda benar. Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata, bagaimana saya bisa mengambilnya?
Bunga seperti itu, tentu saja tidak dapat dipetik dengan sembarangan, yang ceroboh, mungkin dapat menyerap semua jiwa. Selama jiwa tidak menyentuhnya, itu tidak akan menjadi ancaman bagi Anda. Kata jiwa tua itu. Saya mengerti. Ye Chen mengangguk dan langsung memotong es dengan pedangnya. Dia dengan hati-hati mengambil bunga pemakan jiwa dan menaruhnya di dalam kotak kayu. Seluruh aula digeledah oleh Ye Chen dan jiwa perang. Setelah tidak menemukan apapun, mereka meninggalkan istana. Situs kuno ini terlalu besar, Ye Chen dan jiwa perang sangat kecil. Saat ini, Baili Zilong dan Yandan sedang bola-balik melewati dunia yang tertutup es dan menuju aula utama aula salju. Apakah ada orang lain di sini? Pada saat ini, Baili Purple Dragon mengerutkan kening dan berhenti. Yandan segera meraba sekelilingnya, dan mengerutkan kening. Dia menatapnya dari jauh dan berkata, Oriental White. Pangeran Yandan. Di kejauhan, Dong Fang Bai juga terkejut. Dong Fang Bai, mengapa kamu ada di sini? Tanya Yandan. Dong Fang Bai melihat orang-orang lain di sekitar Yandan, satu persatu dengan rambut ungu dan pupil ungu, yang sangat berbeda dari Teran. Dia bingung dalam hatinya dan berkata, kami mencari Ganoderma lucidum api berusia 1000 tahun. Kami tidak akan menemui longsoran salju, tetapi kami akan datang ke sini. Tidak heran tidak ada seorang pun di salju. Yandan merenung. Mengapa pangeran datang ke sini? Dong Fang Bai melihat ke arah Baili Zilong dan yang lainnya, lalu bertanya. Kematian alamiah datang untuk mencari harta karun. Jika kalian bersama kami, bertindaklah bersama-sama. Jika kalian ingin bertindak sendiri, aku tidak akan menghentikan kalian. Yandan berkata dengan ringan. Dong Fang Bai melihat ke arah Yandan dan Baili Zilong dengan tatapan bingung, dan berkata dalam hatinya, bagaimana mereka tahu bahwa aula salju ada di sini? Apakah mereka tahu di mana harta karun besar itu berada? Dong Fang Bai melihat ke arah Yandan dan berkata, karena kita sudah bertemu, kita harus pergi bersama pangeran. Yandan berkata, baiklah, jika ada harta karun, siapa yang bisa mendapatkannya, tetapi ada beberapa harta karun yang tidak bisa kamu ambil. Dewa bermata putih oriental itu tenggelam dan berkata, apa yang tidak bisa diambil? Kalau begitu kau akan tahu. Yandan sedikit kedinginan. Dong Fang Bai sedikit tidak senang, tetapi Yandan dan Baili Zilong sangat kuat. Jika mereka benar-benar bertarung, dia akan sangat menderita. Dong Fang Bai mengikuti Yandan sepanjang jalan, dan berkata, jiwa perang dan orang yang membunuh saudaraku mungkin juga ada di sini. Ada juga Lou Jianyun dan Feng Tianjiao di Tianlongmen. Begitu banyak orang. Wajah Baili Purple Dragon tenggelam. Yandan berkata, Lou Jianyun dan Feng Tianjiao tidak perlu bertanggung jawab, tetapi jika roh perang melihatnya, mereka harus dibunuh. Istana Salju, Ye Chen dan jiwa perang datang ke sebuah kuil besar. Kuil itu benar-benar beku, dan pintu masuknya juga beku. Melalui es, Anda dapat melihat bahwa ada dua karakter besar di plakat gerbang utama kuil. Apakah ini pusat situs? Setelah melihat-lihat, tampaknya ini adalah situs terbesar di seluruh situs. Semuanya membeku, dan kuil itu sangat terawat, jadi pasti tidak sederhana. Ye Chen berkata pada dirinya sendiri, lalu dia menebas dengan pedang, dan cahaya pedang itu membelah es. Ledakan, es itu pecah dan mengeluarkan cahaya pedang. Ye Chen terus mengayunkan pedangnya lagi, memecahkan semua balok es di pintu masuk utama aula salju. Ye Chen datang ke gerbang, sebuah pukulan keluar, suara keras datang, kekuatan teror mengguncang pintu aula salju dengan keras, retak. Ye Chen melakukan pukulan lagi. Gerbang aula salju hancur berkeping-keping. Di bawah lapisan es sepanjang tahun, semuanya menjadi sangat rapuh dan tidak dapat menghentikan tinju Ye Chen. Ledakan. Pada saat pintu aula salju terbuka, napas dingin keluar dari kuil, seperti binatang buas. Ye Chen dan roh perang keduanya mundur. Setelah napas dingin bertiup, seluruh orang itu ditutupi lapisan es. Ye Chen dan roh perang dengan hati-hati berjalan ke istana salju. Bagian dalamnya dingin dan menusuk, beberapa kali lebih dingin daripada bagian luar. Ye Chen dan roh perang sama-sama mengilhami kekuatan spiritual untuk menahan dingin, jika tidak, darah dalam tubuh akan membeku. Mereka berjalan di sepanjang lorong kuil dan merasakan napas dingin, yang sangat aneh. Ye Chen menjadi sangat berhati-hati. Setelah mereka melewati sebuah lorong, mereka tiba di sebuah halaman,
yang ada di semua arah. Ada banyak lorong untuk keluar. Sebaiknya kita tidak berpisah dan menjelajahi salah satu saluran terlebih dahulu. Ye Chen berkata, mencari untuk mengandalkan dirinya sendiri yang relatif dekat dengan saluran untuk masuk. Ada beberapa ruang batu di kedua sisi lorong. Pintu ruang batu ditutup, dan celahnya disegel oleh es. Ye Chen meniup pintu batu pertama hingga terbuka, dan terlihatlah seorang pria duduk bersila di dalam. Pria ini tidak membeku, tetapi tidak bernapas, karena dalam suhu yang sangat dingin ini, tubuhnya tidak membusuk. Ekspresi pria itu sangat tenang. Dia tampak mati karena mengira dirinya tidak terbunuh. Ye Chen mengamati dengan saksama suatu saat, tidak menemukan luka apapun. Lalu bagaimana orang ini bisa mati? Apakah itu luka dalam? Ye Chen merobek pakaian pihak lain, dan tidak menemukan jejak. Tidak ada jejak kerusakan fisik. Bahkan jika dia meninggal karena luka dalam, dia tidak mungkin tidak mengalami trauma. Ini tidak masuk akal. Ketika Ye Chen melihat bahwa tas surga dan bumi milik pihak lain masih ada di sana, dia membukanya untuk melihat bahwa tidak ada apa-apa di dalamnya dan sepertinya tidak diambil. Singkatnya, tidak ada yang lain kecuali beberapa kristal roh. Ye Chen meninggalkan ruang batu dan membuka ruang batu lainnya. Ada juga mayat di ruang batu. Kondisi mayat itu sama seperti yang sebelumnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Ye Chen semakin bingung. Orang-orang ini tampaknya duduk di sini, dan mereka tidak ingin dibunuh. Jiwa perang juga ragu dan berkata, lihatlah situasi kamar batu lainnya. Di sini sangat aneh. Orang-orang ini tidak dapat bunuh diri secara kolektif. Ye Chen datang ke kamar batu ketiga. Setelah dibuka, situasi di dalamnya sama. Kemudian Ye Chen membuka kamar keempat dan kelima, yang juga sama. Aneh, bagaimana orang-orang ini mati? Ye Chen tidak mengerti, mereka sampai di ujung lorong ini adalah aula utama, di aula utama posisi utama takhta duduk di atas seseorang. Di kedua sisi aula, ada beberapa orang yang duduk berlutut. Mereka tidak bernyawa, dan tidak ada bekas luka di tubuh mereka. Ye Chen semakin aneh. Dia mencarinya di aula, tetapi dia tidak menemukan apapun. Paling-paling, dia adalah kristal roh. Dia bahkan tidak melihat senjata. Lihatlah saluran lain. Jika situasinya sama, hanya ada satu kemungkinan. Mereka tidak terbunuh selama kekecewaan besar, tetapi ada rahasia lain. Kata Ye Chen. Orang-orang ini sama sekali bukan orang biasa. Mereka bisa membiarkan orang-orang ini mati tanpa disadari dengan cara seperti ini, kecuali mereka adalah eksistensi teratas di dunia. Kata jiwa itu. Ye Chen tiba di lorong lain. Struktur lorong ini sama dengan yang ada di depannya. Ye Chen membuka semua gerbang batu, dan ada seseorang yang duduk di setiap gerbang batu, mati tanpa jejak. Ada 8 lorong, yang masing-masing memiliki 8 gerbang batu dan 8 orang yang duduk. Di ujung lorong ada aula, dan hal yang sama berlaku untuk setiap aula. Ye Chen kembali ke tengah halaman, melihat sekeliling semua lorong dan berkata, jiwa tua, bagaimana menurutmu? Menurutku tata letak kuil ini tidak biasa. Semuanya sesuai dengan 8 trigram, yang tampaknya ada hubungannya dengan 8 trigram. Jiwa tua itu sedikit mengernyit. Ye Chen berkata, jika itu 8 trigram, mungkin itu adalah susunan, dan keberadaan orang-orang ini bukan karena kebetulan, tetapi untuk suatu tujuan. Sangat mungkin, mereka tampaknya telah meninggal dengan sukarela, dengan rela menyerahkan hidup mereka. Itu seperti pengorbanan hidup, kata jiwa tua itu. Apa itu pengorbanan hidup? Ye Chen mendengarnya untuk pertama kalinya. Pengorbanan hidup adalah mengorbankan hidup seseorang untuk merangsang jenis kekuatan yang kuat tertentu. Kekuatan semacam ini mungkin berupa susunan atau peningkatan kekuatan seseorang. Singkatnya, itu adalah tabu, tetapi biayanya terlalu tinggi, jadi tidak seorang pun akan menggunakannya kecuali jika dia harus melakukannya. Petik 2. Terlebih lagi, jika kita menggunakan metode ini, kita semua harus bersatu dan bersedia mengorbankan diri kita sendiri, dan menggunakan hidup kita untuk menjadi semacam kekuatan harapan, sehingga kita bisa mendapatkan kekuatan yang kuat. Ye Chen tidak memahaminya, tetapi dia juga mengerti bahwa itu adalah metode yang tabu. Dia tidak akan melakukannya jika harus. Artinya, sangat mungkin Istana Salju menggunakan metode pengorbanan nyawa untuk mengusir musuh. Ye Chen tampaknya tiba-tiba menyadari, tetapi semakin ragu,
jika itu untuk mengusir musuh, dan melakukan pengorbanan seperti itu, harga ini terlalu tinggi, juga tidak ada nilainya. Mungkin ada tujuan lain. Jiwa tua itu merenung. Mata Ye Chen berbinar dan berkata, pasti ada tujuan lain. Jika bukan karena sesuatu, tidak mungkin mengalahkan musuh dengan harga setinggi itu. Secara umum, itu untuk melindungi sesuatu. Mungkin istana salju juga sama. Tetapi pada zaman kuno, beberapa klan memiliki rahasia besar dan tidak dapat bertahan hidup. Mereka lebih suka seluruh klan dihancurkan dan dilindungi. Selain itu, pada periode kehancuran besar, iblis, setan, dunia bawah, dan dunia manusia bertarung. Beberapa harta paling berharga milik dunia manusia sama sekali tidak mungkin diambil oleh tiga alam lainnya. Pada zaman dahulu, beberapa sekte memiliki misi khusus dan melindungi beberapa hal penting umat manusia dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, beberapa sekte lebih suka menghancurkan klan daripada mengambil barang-barang yang mereka jaga. Apa yang dijaga istana salju? Ye Chen berpikir, aula salju ini di dalam dan luar, dia telah mencari di mana-mana, juga tidak melihat ruang lain. Pada saat ini, di luar aula salju, Pangeran Yandan dan Baili Zilong telah tiba. Apakah ada yang datang lebih dulu? Pangeran Yandan melihat bahwa es di aula salju itu hancur. Seseorang pasti telah datang, dan waktunya tidak terlalu lama. Baili Purple Dragon bersenandung dingin, tidak perlu pergi lebih dulu. Lihatlah tanda pedang ini. Itu seharusnya dilakukan oleh orang yang membunuh saudaraku. Ada rasa membunuh di mata timur. Jadi jiwa perang juga ada di dalamnya. Wajah Yandan menjadi lebih acuh tak acuh. Ayo masuk, kata Baili Purple Dragon, lalu berjalan masuk. Yandan, Dongfang Bai dan Protoss lainnya mengikuti. Di halaman istana salju, Ye Chen merasa ada yang masuk dan melihat ke arah pintu masuk. Dia hanya melihat naga ungu dengan rambut ungu dan pupil ungu muncul, dan pupil matanya sedikit mengecil. Protoss. Ye Chen ketakutan. Bagaimana bisa Protoss datang? Pangeran Yandan. Jiwa perang terkejut melihat Yandan. Jiwa perang, kamu masih mengenalku Yandan. Yandan tampak dingin, dengan rasa kehancuran di matanya, menatap jiwa perang. Jiwa perang berkata dengan dingin, tentu saja, aku tahu. Di antara generasi muda Beiyan, bakat adalah yang terkuat. Aku tidak akan pernah melupakanmu dalam hidupku, apalagi apa yang telah dilakukan keluarga kerajaan terhadap keluarga roh perangku. Pengkhianat harus terlibat dalam 9 kelompok etnis, dan kematian bukanlah belas kasihan. Yandan berkata dengan dingin. Jiwa perang mencibir, pengkhianatan. Bukti apa yang kau miliki untuk pengkhianatan? Dengarkan Guan Tianyun atau Yan Wuwang. Aku telah memberikan kontribusi besar untuk Beiyan. Apakah aku pernah bangga dengan prestasiku? Keluarga kerajaanmu, hanya mendengarkan kata-kata menteri pengkhianat, mengatakan aku pengkhianat. Menghancurkan seluruh keluargaku. Beiyan tidak jauh dari penaklukan. Petik 2. Aku membenci keluarga kerajaan selama bertahun-tahun, tetapi aku tidak ingin menjadi tawanan perang untuk negaraku, tetapi aku tidak memiliki kemampuan untuk menjadi tawanan perang untuk negaraku. Karena Beiyan mengatakan aku pengkhianat, aku akan menunjukkan kepadamu pengkhianatanku. Aku pikir Chu Selatan benar-benar ingin aku pergi, dan aku pikir Sikin ingin aku pergi juga. Jiwa perang telah benar-benar mati hati terhadap Beiyan. Dia ingin membalas dendam, dan dia ingin menghancurkan Beiyan. Konyol, pengkhianat, negara mana yang menginginkanmu? Kamu terlalu menghargai dirimu sendiri. Wajah Yandan muram dan tak tertandingi. Hari ini kamu bertemu denganku, apakah kamu masih memiliki kemungkinan untuk pergi? Aku menganggap diriku terlalu penting, jadi aku lupa bahwa raja itu kejam. Siapa yang tahu nama jiwa perang kita? Setidaknya mungkin aku ingin membantu negara mana yang memusnahkan Beiyan. Jiwa perang itu bangga. Hari ini, kamu tidak bisa keluar dari istana salju. Yandan minum dengan dingin, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan jiwa raja. Dia datang langsung untuk jiwa perang. Kecepatannya sangat cepat dan momentumnya mengerikan. Jiwa perang sama sekali tidak dapat bersaing dengan Yandan. Roh pedang Ye Chen membubung ke langit, dan bergegas keluar di depan jiwa perang. Kekuatan teror memecah ruang, dan gelombang besar menyapu. Ledakan, kekuatan teror bertabrakan, membentuk riak dan menyebar ke sekeliling. Kekuatan kutukan, wajah naga ungu Baili berubah, matanya menatap Ye Chen, kamu membunuh orang-orangku.
Jika mereka ingin membunuhku, aku akan melawan. Ye Chen tidak merahasiakannya. Naga ungu Baili sangat marah dan berkata, kamu berani membunuh orang-orang Protosku. Kamu sangat berani sehingga kamu tidak bisa keluar dari sini hari ini. Kenapa Protos tidak bisa membunuh? Mungkinkah Ye Chen tidak akan bisa menangkapku? Ye Chen mencibir. Mencari kematian. Naga ungu 100 mil meraung, seluruh orang berubah menjadi bayangan dan bergegas ke Ye Chen. Naga ungu ilusi bergegas keluar dengan momentum yang tak tertandingi dan membunuh Ye Chen. Ye Chen langsung menyatukan manusia dan pedang, kekuatan spiritual seluruh tubuh berada dalam raungan gila, satu pedang menebas naga ungu 100 mil, memotong 9 jurus dewa. 9 pedangki bergegas keluar, dan setiap pedangki menembus langit dan langit. Itu sangat mengerikan. Ledakan, naga ungu ilusi langsung hancur. Naga ungu 100 mil mundur dan wajahnya sedikit berubah. Dia menatap Ye Chen dengan dingin. 9 jurus membunuh dewa Ye Chen memiliki efek menahan padanya. Pada saat itu, kekuatan darahnya bergetar, sehingga naga ungu ilusi langsung hancur. Siapa kamu? Naga ungu Baili dingin dan menatap Ye Chen Dao. Ye Chen sedikit tegang, tampaknya naga ungu Baili tampak sedikit takut. Protos memiliki darah para dewa, tetapi teknik pedang yang diciptakan dengan memotong pedang dewa, salah satu dari 10 alat ilahi, memiliki efek menahan pada pembuluh darah seperti itu. Jiwa tua itu tiba-tiba mengerti. Setelah mendengar ini, Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata dengan dingin, bagaimana jika kamu memiliki darah dewa? Sekarang, setelah bertahun-tahun, berapa banyak orang di Protosmu yang memiliki ikatan darah yang kuat? Dalam 9 caraku memenggal kepala dewa, kalian semua akan menjadi tulang belulang. Naga ungu Baili tampak jelek. 9 cara membunuh dewa Ye Chen benar-benar berdampak besar padanya. Dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan, dan dia tidak cocok untuk bertarung dengan Ye Chen. Saudara Yan, bisakah kamu menyelesaikan masalah ini? Baili Zilong mendorong Ye Chen ke Yandan. Meskipun Yandan tahu bahwa Baili Zilong tidak ingin membuang-buang energi, dia tidak bisa menolak sekarang. Hatinya sombong, dan dia tidak bisa menerima sedikit penghinaan yang menurutnya muncul. Bagaimana Yandan bisa menjadi yang pertama di Beiyan jika semua 8 lantai pangkalan bangunan tidak bisa dibunuh? Yandan berkata dengan angkuh. Ye Chen mencibir dan berkata, Beiyan adalah yang pertama. Aku pikir Dongfang Bai dan Lou Jianyun keduanya sangat kuat. Aku khawatir tidak mungkin bagimu Yandan untuk menjadi yang pertama. Yang lebih konyol adalah jika kau membunuhku, kau akan merasa terhormat. Pangeran Yandan benar-benar tidak ambisius. Yandan diejek oleh Ye Chen, wajahnya bahkan lebih jelek, dan dia meraung, hari ini, aku akan membiarkanmu mati. Yandan meraung ke Ye Chen, dan seluruh kekuatan spiritual tubuhnya mencapai ekstrim. Sebuah senjata naga muncul di tangannya, dan sebuah tembakan dilepaskan. Tampaknya dia dapat menembus segalanya. Ye Chen mengayunkan pedangnya dan menebasnya. Cahaya pedang dapat membelah langit dan tanah. Itu dapat menghancurkan segalanya, bertabrakan dengan keras dengan tombak dan meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. 10.000 pedang kembali menjadi satu. Ye Chen berteriak, dan kekuatan spiritualnya tampak terbakar. Ketika dia menyatukan pedang, dia mengayunkan pedangnya dan memotongnya. Cahaya pedang seperti kilatan petir. Itu seperti ribuan cahaya pedang datang ke Yan Jantung dan Yandan meraung, tombak naga, aura raja melesat keluar, berubah menjadi 9 naga raksasa, dengan momentum yang agung, melesat maju. Bunuh dunia dengan satu tembakan. Yandan berteriak dan membunuh dengan satu tembakan. Seluruh tombak itu tampak hidup. Ia diperbesar berkali-kali lipat. Dengan napas kehancuran, ia menekan ke bawah ke arah Ye Chen, seolah-olah kehampaan akan runtuh. Ledakan. Kekuatan kedua orang itu dalam tabrakan ini, gelombang udara yang paling mengerikan, seluruh halaman berguncang, es pecah, semua yang hadir tidak dapat menahan diri untuk mundur. Ye Chen membakar cairan roh, dan kekuatan spiritual yang kuat melesat keluar seperti api. Napas itu naik ke tingkat yang mengerikan. Yandan melihat ini, wajahnya sedikit umum, dan kemudian kekuatannya juga melesat keluar dengan gila-gilaan. Keduanya seperti api yang menyala, yang membuat kekuatannya naik ke ekstrim. Jangan bunuh Wang Quan, satu pukulan akan menghancurkan 10.000 metode. Ye Chen meraung,
dengan sarung tangan berlian, dan tinjunya meledak. Kekuatan agung semuanya terkonsentrasi pada tinju, dan kekuatannya meningkat hingga ekstrim. Pukulan ini telah mencapai kekuatan 20.000 gajah, yang telah mencapai batas kekuatan membangun fondasi. Di bawah pukulan ini, kekosongan bergetar hebat, seolah-olah pecah, halaman bergetar, dan semua es pecah dan meledak. Yandan merasakan kekuatan teror yang sama, dan jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Wajahnya benar-benar tenggelam, dan dia meraung, guntur dan tombak, goyangkan 9 hari. Tombak naga Yandan seperti petir yang menghancurkan dunia. Ia mengirimkan guntur dengan momentum yang hebat. Samar-samar terasa ada kekuatan yang tak tertandingi di udara. Kekuatan ini meledak dalam sekejap, guntur yang mengerikan meledak dari kekosongan, seperti naga perak besar yang bergegas ke Ye Chen. Itu sangat menakutkan, dan kekosongan itu bergetar dan hancur. Ledakan. Tinju Ye Chen membombardir guntur, kekuatan dahsyat menghancurkan segalanya, bahkan guntur pun ingin menghancurkan. Kekuatan guntur juga sangat mengerikan, dalam pukulan ini, sarung tangan King Kong memiliki jejak retakan, Ye Chen dan Yandan terbelakang, tidak ada yang bisa memanfaatkan siapapun. Yandan benar-benar kuat, dan Zhao Tianming benar-benar bertarung. Ye Chen terkejut. Dia adalah lawan yang kuat, dan kekuatan tempurnya pasti lebih tinggi dari puncak 9 lantai lingkungan Zuji umum. Yandan lebih terkejut daripada Ye Chen. Ye Chen Cai membangun fondasi 8 lantai, tetapi dia memiliki kekuatan untuk bersaing dengannya. Ini tidak dapat diterima olehnya. Namun, Yandan sangat jelas dalam hatinya bahwa bahkan jika dia terus bertarung, dia tetap tidak dapat membunuh Ye Chen. Kekuatan Ye Chen sama dengan dia. Tidak ada cara super kuat tertentu untuk mengancam Ye Chen. Dia belum pernah mendengar keberadaan seperti itu di Beiyan. Apakah kamu bukan dari Beiyan? Yandan tampak dingin. Apakah aku dari Beiyan? Apakah ini terkait dengan perang kita? Ye Chen mendengus dingin. Wajah Yandan bahkan lebih jelek, dan dia merasa diejek. Dia berkata dengan dingin, jangan berpuas diri. Jika kamu tidak memiliki hal yang sangat penting hari ini, lebih baik bertarung denganmu pada akhirnya. Aku akan bersamamu kapan saja. Ye Chen tidak takut. Meskipun Ye Chen berkata begitu, tetapi dalam hatinya, apa tujuan Yandan dan kelompoknya di sini? Mengapa mereka tahu ada reruntuhan kuno di bawah tanah? Apa yang lebih penting? Apakah kamu tahu apa yang mereka inginkan untuk melindungi istana salju? Banyak masalah dalam pikiran Ye Chen dengan cepat muncul. Kemunculan Protoss, sama sekali tidak sesederhana itu. Protoss pasti punya tujuannya.